Dalam sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Orin Retnowati yang sebelumnya dituntut JPU Kejari Lebong dengan hukuman 2,5 tahun penjara, kuasa hukum terdakwa meminta majelis hakim membebaskan kliennya itu karena tidak bersalah. Kuasa hukum terdakwa menyatakan perbuatan Orin bukan tindak pidana korupsi dan uang sebesar 454 juta rupiah yang dinikmati terdakwa merupakan haknya selaku mantan kepala PDAM. Kuasa hukum juga membeberkan jika SK yang diterima kliennya mengacu pada aturan Perda nomor 6 tahun 2013. Dalam Perda tersebut disebutkan harus ada SK Bupati dan pengawas yang bertugas mengawasi kinerja Dirut, tetapi SK tersebut tidak muncul hingga hari ini. Apabila dalam perkara ini masih dilanjutkan proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi, pihaknya meminta direktur sebelumnya dan pengawas ikut diseret karena masing-masing harus ada tanggung jawab. Tak lepas, perbuatannya ada. Dia menerima gaji bahwa yang 454 yang diklaim kerugian negara itu adalah gaji dia, hak dia. Bukan tindak pidana korupsi berarti? Ya, jadi lepas dia dari tanggung jawab. Ini kan organnya. Ya, direktur, ada pengawas, ada owner yang harus mengeluarkan SK, masing-masing harus. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejari Rejang Lebong Abi Pujangga membantah perbuatan Orin bukan tindak pidana korupsi karena sudah jelas ada kerugian negara yang muncul dari perhitungan ahli dari BPKP. Berkaitan perda yang disampaikan, pledoi yang disebutkan dalam pembelaan merupakan perda lama. Kepada perda yang lama ya, padahal perda yang baru sudah ada, namun tidak masalah, itu hak dari terdakwa melalui penasihat hukumnya. Pada intinya yang bersangkutan minta dibebaskan, tapi nanti akan kita jawab secara tertulis di agenda sidang lanjutan. Terkait untuk apa kerugian negara yang timbul itu katanya bukan tindak pidana korupsi, seperti apa Bang tanggapan itu? Itu yang berhak menyatakan kerugian negara itu kan sudah ada, ahlinya sudah ada, BPKP-nya sudah ada. Kalau misalnya terdakwa menyatakan itu bukan kerugian negara, seharusnya terdakwa dan melalui penasihat hukumnya menyertakan ahli penghitungan sendiri. Nah, ahli penghitungan mereka sendiri yang harusnya menyatakan seperti itu. Tapi kalau asumsi dari diri masing-masing itu... Dugaan korupsi yang dilakukan terdakwa yaitu penyalahgunaan wewenang selaku direktur dengan melakukan pembayaran tunjangan representasi yang tidak mempunyai dasar hukum pada 2018-2019. Akibat perbuatannya negara mengalami kerugian hingga 454 juta rupiah berdasarkan perhitungan kerugian negara. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.